Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang kenakan kebaya setiap hari. Nah, kita hari ini berbincang tentang kebaya, Dika. Punya koleksi kebaya nggak di rumah? Pasti dong, perempuan Indonesia harus punya koleksi kebaya ya Iya, kan? punya sih punya, tapi pertanyaannya dipakai setiap hari nggak? Nah itu dia permasalahannya, belum bisa dipakai setiap hari. Kayaknya perlu tips deh hari ini ya sama mbak-mbak dari Nanti gerakan. kita belajar ya. Betul. Ya, pemirsa, seperti kita tahu bahwasanya kebaya adalah pakaian tradisional khas Indonesia yang memang sejak dari dulu dipakai oleh wanita Indonesia. Tapi karena mungkin seiring berubah zaman ya, kemudian tergantikan oleh pakaian-pakaian yang modern. Padahal memang sejak dulu wanita Indonesia sudah pakai kebaya gitu ya. Tapi memang sekarang ya paling hanya di pesta-pesta atau acara seremonial ya. Makanya terlahirlah sebuah gerakan atau komunitas perempuan berkebaya yang kemudian mengampanyekan, ayo sama-sama kita pakai kebaya setiap hari. Setiap hari ya. Kamu jadi kayak nyindir aku sih sebenarnya. Juga salah satunya. Nah, telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia, Mbak Lia Natalia selaku pendiri dari komunitas perempuan berkebaya. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan Mbak Lia dan juga Mbak Sisi dari komunitas perempuan berkebaya, kita saksikan dulu tayangan berikut. Kebaya merupakan pakaian tradisional yang dikenakan oleh perempuan Indonesia. Penggunaan kebaya sebagai busana sehari-hari sudah dilakukan sejak zaman Kerajaan Majapahit. Namun seiring perkembangan zaman dan modernisasi, kebaya sudah tidak lagi menjadi busana sehari-hari. Kebaya dikenakan hanya pada momen tertentu saja. Komunitas perempuan berkebaya mengajak perempuan Indonesia untuk kembali menggunakan kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Komunitas ini menjaga kelestarian budaya dengan berpakaian kebaya dan kain setiap hari. Komunitas yang dibentuk oleh para jurnalis dan mantan jurnalis ini berdiri sejak tahun 2014 silam. Berawal dari mengoleksi banyak kain etnik, anggota komunitas memutuskan untuk melestarikan budaya kebaya dan kain dengan memakainya setiap hari. Gerakan memakai kebaya dan kain setiap hari di daerah perkotaan tidaklah mudah, terutama bagi perempuan yang memiliki mobilitas tinggi setiap harinya. Tetapi dengan menggunakan metode tertentu, pemakaian kain dan kebaya akan terasa mudah. Dengan memakai kebaya setiap hari, diharapkan mampu membangkitkan kembali tradisi kebudayaan dan identitas perempuan Indonesia. Wow, cantik-cantik ya. Cantik. Modelnya juga macam-macam, warnanya juga warna-warni. Sebenarnya Auranya menarik. terpancar. Terpancar, jadi pengen sih sebenarnya. Iya. Tapi pengen tahu dulu gimana sih kiat-kiatnya bisa berkebaya tiap hari. Betul, kita langsung tanyakan ke pakarnya. Selamat Ada Mbak Lia dan Mbak Sisi. Selamat pagi Mbak Lia, Mbak Sisi, selamat datang di Halo Indonesia. Cantik ya, aku jadi minder. Ya, harusnya kamu pakai kebaya hari Iya ini, sih, Dika. benar. Oke, kita ke Mbak Lia dulu. Mbak Lia, ini kalau kita lihat kan kebaya ini berasal dari kata Arab ya, abaya, artinya pakaian. Dan kemudian kalau tidak salah asal-usul pertama dari kebaya ini dari Tiongkok yang kemudian akulturasi budaya dengan budaya di Indonesia selama ratusan tahun akhirnya terciptalah kebaya. Nah, sebenarnya sejarah singkat kebaya itu seperti apa? Ada beberapa versi sebenarnya. Yang dari Tiongkok itu salah satu. Tapi yang saya pelajari yang resmi misalnya kayak yang mungkin dari versi museum tekstil misalnya, itu asal katanya abaya, betul. Abaya itu dua helai kain disatukan itu untuk menutupi aurat. Ya. Lalu masuk ke Indonesia itu lebih banyak dari pengaruh orang Eropa waktu zaman penjajahan. Tapi karena orang Indonesia itu dulunya memang pakai kain, sudah berkain. Lalu orang-orang Eropa ini mereka terbiasa dengan pakaian yang sangat complicated karena daerah dingin dan segala macam. Ketika mereka masuk ke daerah tropis, mereka kemudian mulai mengakalinya dengan bagaimana supaya bajunya tipis. Lalu di mix dengan tradisi lokal dengan berkain. Jadi dia jadinya jadi semacam sebenarnya blus pendek. Lalu itu yang akhirnya kita kenal lebih banyak. Kalau yang sebelumnya yang misalnya itu kan perempuan kita, makanya kebaya itu awalnya modelnya seperti yang kita kenal budaya kebaya Kartini. Ya, panjang ya. Iya, karena masuk yang tadi Arab, India, itu ada beberapa percampuran dan itu perlu memang penelitian lebih jauh sebenarnya dari mana asal-usulnya. Tapi awalnya itu dia memang masuk bentuknya panjang, kalau yang dari Eropa masuknya itu model Kartini dan pendek. Lalu kemudian nanti orang mulai dari noni-noni Eropa, lalu dengan saudagar-saudagar, kalangan saudagar Arab,
Tionghoa, lalu nanti rakyat jelata, lalu masuk ke istana, masuk istana baru rakyat jelata. Nah itu kira-kira sejarah singkatnya masuk. Jadi memang adaptasi dari berbagai budaya dimixkan dengan budaya kita yang berkain. Jadi padanan kebaya itu memang sebenarnya kan sekarang mungkin dilihat banyak orang berkebaya itu dengan celana panjang, jadi tidak masalah untuk fleksibilitas. Tapi sebenarnya kalau bicara pakemnya, memang cocoknya padanan kebaya itu dengan kain. Nggak mesti harus batik, tapi berbagai jenis kain panjang atau itu. Jadi memang itu pakemnya lah istilahnya ya. Tapi sebenarnya kalau kita merunut lagi, kebaya menjadi pakaian sehari-hari itu sebenarnya kalau kita mungkin berpikir kebaya itu di daerah Jawa aja ya misalnya. Benar nggak sih kayak gitu? Enggak banget. Oh enggak sih, sebenarnya kebaya itu ada di berbagai macam daerah juga ya. Ada kebaya Ambon, kebaya Sumatera gitu loh. Tapi memang orang selalu menganggap bahwa kebaya itu dari Jawa, padahal sebenarnya enggak. Kalau misal di Sumatera itu kan kebaya panjang ya, kebaya panjang. Nah, cuman pada prinsipnya seperti Mbak Lia bilang itu memang percampuran macam-macam budaya gitu loh. Seperti yang saya kenakan ini adalah kebaya encim. Kebaya encim ya. Kebaya encim ini kan adalah pengaruh dari kebaya peranakan ya. Nah, gitu. Dengan lengannya trompet gitu ya. Jadi kalau misalnya saya tambahkan kebaya, misalnya saya pakai kutu baru jenisnya. Kutu baru. Ini memang kalau dari sejarahnya yang saya baca, itu memang sengaja diciptakan untuk perempuan untuk mempermudah bekerja sehari-hari. Jadi memang sangat pas untuk perempuan pekerja sebenarnya. Diciptakannya seperti itu. Awalnya itu kebaya itu modelnya semua hampir seperti ini, seperti yang dipakai oleh Mbak Sisi atau yang Kartini, asal muasalnya. Lalu kemudian dari Mangkunegaraan itu ada kreasi yang dibuat untuk memang bekerja sehari-hari. Jadi kalau kita hari ini misalnya lebih banyak kebetulan di komunitas kita itu trennya memperkenalkan kutu baru. Kalau sekarang mungkin tahu lagi ngetren kutu baru. Memang sesuai. Casual kali ya mungkin ini buat pekerja memang. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau berbicara tentang kebaya kutu baru, ini kita lihat ada dulu Ibu almarhum Tien Soeharto, kemudian Ibu Ani Yudhoyono dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri itu mereka sangat favorit sekali mengenakan kutu baru. Nah, sebenarnya yang spesial apa memang biar terkesan elegan atau seperti apa untuk atau First memang Lady-nya menjadi mudah Indonesia? bergerak dengan kutu baru? Karena sesuai tadi saya sampaikan bahwa memang diciptakan untuk bekerja, jadi memang mungkin lebih luasa. Dan kutu baru itu karena awalnya dikreasikan dari Jawa ya, jadi memang kutu baru itu banyak dipakai di Pulau Jawa dan Bali. Di luar Pulau Jawa dan Bali rata-rata turunannya Kartini itu yang kita kenal Kartini atau kebaya yang umumnya. Jadi nanti tadi Mbak Sisi sudah singgung misalnya di Sumatera itu kita kenal beda loh, ada kebaya Minang, ada kebaya Melayu. Jadi kalau sekarang orang pakai baju kurung itu sebenarnya ada juga orang Minang itu punya kebaya dan itu panjangnya yang membedakan panjang sama mungkin di tangan. Kalau di Maluku persis kayak kebaya Kartini dan agak mirip dengan beberapa daerah di Sumatera, misalnya di daerah Bangka Belitung. Itu agak mirip, cuma nanti dia perbedaannya misalnya di tinggi befnya atau bentuk tangan, ada kayak tangannya trompet. Kalau di Maluku itu tangannya seperti kemeja. Dan bahannya nanti. Lalu ada macam-macam, misalnya kalau harian ada perbedaan kasta atau kelas sosial, itu juga dilihat dari kebaya dan kain. Jadi kalau misalnya ada yang daerah tertentu dia kain berkain batik, itu berarti dia status sosialnya tertentu. Jadi bisa ditentukan juga ya dari pakaian bisa. Ini menarik sekali, kita diajak untuk mengenal kebaya. Ternyata nggak cuma dari Jawa, dari berbagai macam daerah. Dan tidak hanya mengenal, kalian juga mengajak masyarakat, terutama perempuan, untuk berkebaya tiap hari. Nah, tantangannya seperti apa? Kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Kita bersama kami di Halo Indonesia.